Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah satu lantai. Dari luarnya tuh kayaknya biasa aja, tapi tunggu sampai masuk ke dalamnya. Yuk kita ketemu sama arsiteknya. Assalamualaikum Mbak Sukma. Apa kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Ini kita terima kasih sudah boleh berkunjung ke salah satu karyanya. Sama-sama. Yang dinamakan apa nih Mbak? Serindang Depok. Nah ini tuh satu lantai, tapi ternyata dari depan emang lebar sekali ya Mbak. Ya, ini lebar depannya itu 22 meter kurang lebih, terus ke belakangnya itu sekitar 32 meter. Total luas tanah itu sekitar 700 ya. Luas bangunan sekitar 300. Sekitar 300. Dan menariknya lagi teman-teman, sambil ada iklan yang lewat. Ini tadinya berupa kos-kosan ya Mbak ya? Ya, mungkin kalau aku boleh cerita sedikit ini, jadi dulunya tuh kos-kosan dibangun tahun 2008. Aha. Kos-kosan khusus putri gitu. Tahun 2025 itu mulai mau dialihfungsikan. Oke. Jadi kayak penginapan gitu untuk satu unit rumah gitu. Karena mungkin melihat akhir-akhir ini tuh di sekitar sini udah makin banyak kos-kosan juga. Terus kayak mungkin anak-anak muda zaman sekarang juga kan kayak banyak yang udah mulai beralih ngekos itu kayak di apartemen. Jadi Karena kayak sini mereka banyak apartemen. ya sewa bareng-bareng kayak gitu. Nah, jadi kayak akhirnya coba kita mereka ownernya mau coba dialihfungsikan gitu. Mungkin untuk penginapan kayak gitu. Oke, jadi memang ini tidak untuk rumah yang ditinggali, memang untuk rumah yang disewakan. Ya. Jadi teman-teman kalaupun mau nyobain nginep di sini juga bisa. Tapi perlahan-lahan kita akan bahas dari desainnya karena ini menarik sekali. Oke, nah kita lanjut untuk desainnya nih Mbak. Ini secara konsepnya itu seperti apa sih Mbak? Ya, jadi balik lagi tadi cerita dulu awalnya kan ini kos-kosan khusus putri. Nah, ini kan kita bisa lihat nih Mas, kawasannya kan cukup padat ya. Yap. Jadi karena ini kos-kosan khusus putri, terus dari tim arsiteknya itu kami coba bikin fasadnya itu nggak sepenuhnya menutupi pandangan gitu. Oke. Jadi kita pakai material yang transparan. Ini kita pakai GRC gelombang Ini yang biasanya untuk atap itu. Nah, ini kita potong-potong, disusun sedemikian rupa jadi seperti ini gitu. Jadi diharapkannya itu secara visual tetap dapat koneksi antara ruangan di dalam sama di luar gitu. Jadi kayak tetap bisa terkontrol seperti itu. Iya, karena tadinya emang kos-kosan putri itu. Iya. Kalau tertutup sekali kan, wah, nggak bisa dipantau sih. Iya, biar tetap kelihatan gitu Tetap dari depan kelihatan. ke luar ataupun sebaliknya kayak gitu. Iya. Dan ini jadi salah satu yang unik juga ya dari rumah ini ya Mbak ya? Jadi emang area depan ini, bangunan area depan ini emang jadi semua area komunal di area depan ini supaya si ibu kos ini kayak bisa mengontrol kamar-kamar yang ada di area tengah. Oh, oke. Jadi bisa terpantau lah ya. Iya. Nggak yang aneh-aneh waktu itu yang pada ngekosnya. Oke, menarik. Berarti secara keseluruhan bangunan depan ini yang tadinya kos-kosan itu apakah dirombak total Mbak sampai sekarang jadi? Setelah beralih fungsi ini kita tetap mempertahankan sebagian besar area depan sih. Jadi yang banyak perubahan itu cuma di area belakang gitu. Oke. Jadi karena secara fasadnya ini kita si GRC gelombangnya tuh kayak jadi karakteristik unik tersendiri untuk si bangunan ini. Jadi kita tetap pertahankan gitu. Oke, menarik. Oke, dan kalau secara zonasinya ini juga terbagi aku lihat ya Mbak ya. Karena kan dari lebar 22 meter itu mulai seperti dari sini, ini berarti utamanya sebagai parkir mobil gitu ya Mbak ya. Mobil. Cuman ada yang dinding tertutupnya karena ini sebenarnya balik sini adalah Ini ada kamar mandi untuk mandi, salah ya. satu unit kamar yang ada di dalam. Oke. Dan ini juga ditumbuhi ini ya, bunga yang merambat ini ya Mbak. Iya, Dan betul. ini udah cukup rindang banget ya Mbak ya, bahkan sampai menjuntai-juntai ke bawah sini. Iya. Dan itu memang udah dikonsepkan waktu itu Mbak secara Iya, desainnya. jadi ini sebenarnya kalau untuk tanaman rambatnya penambahan sih. Sebelumnya itu tetap ada unsur tanamannya, cuman nggak sebanyak ini gitu. Jadi emang kita tambahin supaya lebih teduh lagi gitu. Enak sih, asik sih. Jadi pas ketika kita pertama kali datang impresinya, oh rumahnya kalem nih, udah satu lantai kalem, banyak tanaman-tanamannya ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, aku juga lupa nih belum nanyain PSA Studio itu sendiri. Kebetulan Mbak Sukma dari PSA Studio ya Mbak ya? Iya betul, dari PSA Studio. Kepanjangan atau artinya apa Mbak PSA Studio Mbak? PSA Studio itu singkatan dari Paris Sauli Arsitek sih gitu. Jadi
Ya, disingkatnya PSA Studio. Oke. Dan itu base-nya di Biasanya di Cinere. Cinere Depok ya Mbak ya? Cinere Depok. Cuman mengerjakan proyeknya juga nggak cuma residensial ya Mbak ya? Ya, jadi kita mengerjakan proyek kebanyakan memang residensial, cuman juga kita mengerjakan proyek-proyek komersil kayak restoran atau hotel atau villa-villa pribadi. Oke. Nah, yang tengahnya sini ternyata sebelum ketemu carport lagi dibikin ada ini ya Mbak, area untuk pejalan kaki ya? Iya, jadi ini kayak entrance untuk pejalan kakinya. Sebenarnya ini juga dari awal yang 2008 itu udah ada sih, cuman kita dimodif sedikit secara material sama finishing detail-detailnya sih gitu. Sama ini kayak pagar depannya ini juga sebenarnya masih pakai yang existing, cuman kita perbarui aja. Oh, oke. Ini pakai apa nih Mbak? Wire mesh? Iya, pakai wireless, pakai kawat ayam gitu ya. Oke, untuk kawat, cuman ada rangka-rangkanya semua dari besi nih ya Mbak ya? Betul. Dan dicat semua, warnanya pun cukup unik nih. Iya, ini sebenarnya warna dasar besi sih. Oh, oke. Jadi biasanya kan setelah dari warna dasar ini bisa dicat lagi kan finishing, Ya. entah warna hitam atau putih atau apapun gitu. Nah, ini kita biarkan udah warna ini aja berhenti gitu. Oh, oke. Kalau ini plat ini apa istilahnya? Plat grating. Grating ya. Iya. Oke. Terus yang sebelah sini adalah area carport lagi dan juga tetap ada pagar yang cukup besar ya Mbak ya. Iya. Nah yang sebelah sini nih Mbak, apa nih Mbak? Karena kok tiba-tiba ada ini nih, apa atap yang cukup curam ya kemiringannya ini? Iya, jadi ini tuh meshing, ada tambahan lagi di area depan ini sedikit gitu. Tapi sebenarnya emang meshing awal depan ini sudah ada, cuman kayak ada penambahan dan penyesuaian sedikit. Dan ini adalah untuk area servis untuk area penjaga dari bangunan ini. Oh, oke. Jadi semua area servisnya ada di sini ya untuk Iya. penjaganya ya. Dan menariknya ini sih emang atapnya nih nyenengin. Ini biasanya juga ditanyain teman-teman nih Mbak. Ini atapnya pakai apa nih Mbak? Karena Ini pakai Fumira. oh emang lagi ngetren sih dia ya. Karena kesannya clean, nggak ada baut-bautnya gitu sih ya. Iya. Nah yang sebelah sini ternyata juga ada taman. Cuman sayang lagi pada kering Iya. nih rumputnya. Oke, nah sekarang saatnya kita masuk ke tengah sepertinya nih Mbak. Oke. Wih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas masuk, kita masuk ke dunia yang lain ternyata guys. Ini Masya Allah cakep sekali Mbak. Kita bener-bener kayak nggak lagi di Depok sih. Nah boleh diceritain Mbak, kenapa dibikin desainnya seperti ini nih Mbak? Ya, jadi untuk yang kita nyebutnya ini area depan ya. Area depan ini ada satu unit kamar, terus ini ada ruang makan, terus ini ada dapur. Jadi kayak langsung open space gitu, kebuka. Nah, jadi sebenarnya ini kurang lebih masih sama kayak maksudnya bangunan awalnya, emang sudah seperti ini gitu. Terus kami buat konsepnya tuh emang di bangunan sebelumnya pun meshing-meshingnya itu dibuat terpecah-pecah gitu. Nah, Yep. di bangunan yang sekarang kami desain baru ini juga konsepnya kurang lebih kita masih pertahankan dibuat terpecah-pecah gitu. Jadi ada ruang-ruang yang emang sengaja dibiarkan ya udah dia terbuka gitu aja. Jadi yang benar-benar tertutup itu kamar-kamar aja, dan tertutupnya pun kayak masih dominan pakai material kaca, jadi tetap kelihatannya kayak transparan gitu. Oke, menarik. Terus juga ini bagian tengahnya ya udah jadi satu area taman yang sangat luas ya Mbak ya? Ya, jadi ini tuh ada sirkulasi untuk menghubungkan bangunan depan sama bangunan belakang kita sebutnya gitu. Oke, cuman ini biasanya Mbak, pertanyaannya teman-teman netizen nih pada ada baik nih komentarnya. Berarti nanti kalau mau ke belakang kehujanan dong Mbak? Ya, jadi emang kami sengaja nggak ada kayak tambahin kanopi lagi gitu, karena emang konsepnya lebih ke outdoor. Cuman jadi kayak kita sediain kayak nih ada payung gitu untuk nyebrang di setiap sisi tuh, jadi ada gitu. Jadi kalau misalnya mau dari bangunan depan terus mau ke sana tapi hujan, kita bisa pakai payung. Jadi emang konsepnya seperti itu, emang ya udah outdoor aja gitu. Menikmati alam. Ya, betul. Wah, jadi ada teknologi namanya payung guys kalau kehujanan. Oke. Nah, terus aku juga mau ngebahas area bangunan sininya dulu nih Mbak. Ini kalau aku lihat dari atapnya, rangkanya ini cukup menarik karena ini terlihat ada besi holo tapi yang ini ya Mbak ya? Yang Bulat. Bulat. Dan ini emang dipakai untuk struktur utama bangunannya. bangunannya. Oh, oke. Jadi ini pun juga struktur lama sih, dari bangunan lama, pakai si besi bulat ini. Kita pertahankan karena juga secara struktur dia masih bagus gitu. Jadi cuman kita ada
adjust sedikit untuk di rangka-rangka atapnya lagi. Oke. Tapi konsepnya tetap sama juga, kita expose seperti ini, jadi dibiarkan terlihat rangka-rangkanya apa adanya kayak gitu. Iya sih, ini makanya kelihatan bagian atasnya, Iya. kelihatan ini si bajaringannya Pipa-pipanya. ya. Wih, tapi justru di sini challenge-nya ya Mbak ya, harus rapi ya, Iya, betul. karena diekspos kan. Itu bahkan juga ada sling-slingnya kayak gini ya. Iya. Nah ini ternyata yang kita lihat ketika dari dalam keluar ya Mbak ya. Iya. Jadi luar bisa melihat ke dalam, sama lihat dalam bisa melihat keluar Iya, berarti ya. betul. Oke, tapi sebenarnya pun kalau mau agak sedikit ketutup bisa ditutup Ya, pakai jadi ini ya Mbak karena ya. sekarang difungsikan untuk penginapan, disewakan untuk lebih ke umum gitu kan. Jadi kan kita pengen privasinya lebih terjaga, mungkin ada yang tamu kesininya berhijab atau gimana gitu. Jadi kami sediakan ada blind seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih privasi bisa ditutup. Tapi kalau misalnya nggak mau, jadi tetap terbuka pun masih bisa. Kayak gitu. Oke. Nah, karena dari tadi udah dibilangin kalau ada teman-teman yang mau nyewa gitu-gitu, ini biasanya ada pertanyaan juga dari teman-teman yang nonton. Ini juga bisa disewakan nggak sih Mbak untuk di syuting, buat acara syuting atau apa? Bisa. Ya? Jadi untuk acara-acara atau syuting atau apapun itu juga bisa disewakan. Jadi teman-teman nanya aja ke Instagramnya ya Mbak ya, ada ya? Iya, nanti bisa dicek ke Instagramnya Serindang mungkin. Karena itu di luar kuasa dari Mbak Sukma. Oke. Nah ternyata ini juga menarik loh. Aku ngelihat pintunya, ternyata jadi satu masa yang nongol gitu ya Mbak ya? Ya, ini juga secara dinding portalnya ini sebenarnya juga existing sih. Maksudnya dari bangunan lama. Jadi yang kita ganti hanya si daun pintunya aja. Sebelumnya material kayu, cuman kayak udah udah nggak bagus gitu kan, kemakan usia. Akhirnya kita ganti pakai material besi yang supaya lebih awet. Full ya Mbak, ini pelat besi semua ya? Oke. Terus jadi ada dinding atasnya ini ya? Ya. Oke. Nah, ini juga ada salah satu contoh yang menarik. Ini tempat untuk duduk-duduk, tapi sekaligus untuk naruh ini ya, Mbak? Tempat sepatu. Tempat sepatu. Iya. Ini untuk meja makan. makan. Meja makannya di sini. Tapi yang bikin salah fokus adalah si lampunya. Sebenarnya ini lampu neon, tapi disusun jadi 3 gitu ya, Mbak? Iya, ini lampu TL, T5 biasa sih. Cuman kita bikin desain si cuff-nya itu pakai plat besi gitu, kita custom. Oh, oke. Cakep sih, cakep. Dan ada beberapa wall art di sininya. Oh, kalau itu kotak ini untuk ini ya, Mbak? Ini untuk meteran box listrik gitu. Oh, wih menarik. Nah, ini mungkin akan penasaran juga teman-teman. Ini lantainya pakai apa nih, Mbak? Ini pakai apa ya? Kayak tile terakota gitu sih. Jadi emang dia udah dari sononya ini tipis-tipis gitu ya, Mbak? Iya, kecil-kecil gini satu-satu. Oke. Terus kemudian yang sebelah sini adalah Ini area dapur. Jadi sebelumnya itu ini area si kamar ibu kos yang tadi sempat dibilang ditempatkan di depan itu, ini areanya tuh di sini. Jadi dari sini dia bisa mengontrol area kamar-kamar yang ada di belakang. Nah sekarang ini kita bongkar, terus kita fungsikan sebagai untuk area dapur. Terus ini kita bikin kayak ada semacam island juga di tengah gitu. Jadi untuk bisa menghubungkan antara ke ruang makannya juga gitu. Ya. Dan yang bikin penasaran juga karena biasanya island gini kan close nih, Mbak. Nah, ini kenapa ada ininya nih, Mbak? Fitur dinding nih ceritanya nih. Kayaknya ini dinding existing deh. Oh, ini dinding existing ya. Cuman kita bolongin ini. Kita bolong. Jadi ini sebenarnya udah ada kolom. Di ujung-ujung itu tetap ada kolom. Nah, ini kita cover dengan si furnitur ini gitu. Oh, oke. Jadi semua furnitur ini di sini pun kebanyakan yang yang sistemnya built-in itu kita custom semua. Jadi untuk menyesuaikan biar pas semuanya, Mbak. Iya. Makanya juga bisa ditaruh wall art di sini. Cakep nih. Nah, kita boleh ngintip sedikit ke sini nih, Mbak. Ya. Oh, ternyata pas di sini lantainya juga dibedain. Jadi sengaja sih lebih. Jadi pembatasnya hanya dari beda material lantainya aja. Oke, karena nggak ada skat yang masif gitu ya, Mbak ya. Oke, ini untuk dapurnya yang sebenarnya juga bisa buat masak beneran gitu ya, Iya Mbak betul. ya. Pokoknya di sini lengkap sih untuk masak atau ya bikin-bikin masak-masak yang ringan-ringan aja sih. Iya. Oke. Nah, ini kita ke ruangan kamar yang ada di depan ya, Mbak ya. Ini kamar pertama yang ada di area depan. Seperti yang Mbak Sukma bilang, full kaca-kaca. Iya, dominan tetap kaca, jadi kayak tetap bisa dapat view keluar ke kolam renang sini. Oke. Nah, ini berarti kamar yang di depan itu ya, Mbak Ya, ya? ini kamar yang pertama, dapat view ke kolam renang langsung. Yang sebelah sini.
Oke. Dan ini kalau aku perhatikan kusennya semua full kayu ya, Mbak? Iya betul, full kayu. Ini untuk luas kamarnya berarti berapa, Mbak? Untuk luas kamar ini sampai kamar mandi itu sekitar 4 meter kali 6,5 Kali meter. 6,5. Sini 4, sana 6,5. Iya. Jadi masih cukup luas sekali. Oh, oke. Kalau kita lihat ke atas, plafonnya juga sama ya, Mbak ya. Langsung ini tapi tetap ada plafonnya nggak sih, Mbak, atau langsung atap? Enggak, ini langsung atap. Jadi langsung ada ada GRC-nya dulu, baru si atap fumeranya. Oh, oke. Wah, boleh juga nih, boleh juga. Jadi nggak perlu pakai gypsum gitu ya? Oke. Nah, ini tempat untuk kasurnya lengkap semuanya ya, Mbak ya. Ada AC-nya, ada beberapa lemari ini buat tamu kalau naruh pakaian gitu-gitu ya. Terus ini ke mana nih, Ini Mbak? kamar mandi. Boleh kita intip, Mbak? Jadi setiap kamar punya kamar mandi masing-masing di dalam. Wih, ini kamar mandinya juga cukup unik. Ini seperti semi outdoor ya? Ya, jadi di kamar mandi pun sebisa mungkin kita masukin unsur outdoor-nya gitu. Jadi tetap ada tanaman-tanaman gitu. Cuman yang bikin menarik juga ternyata ada sedikit sobekan-sobekan gitu ya, Mbak ya? Ada jendela kaca sipit gitu di atas. Sama ternyata di sini juga ada puffnya buat naruh ini lampu. Untuk areanya ya udah sini area shower. Terus ini terbuka ya, Mbak? Oh, tapi ada kaca. Karena kan ruang sananya AC kan, jadi ketutup. Jadi tertutup. Untuk sirkulasi juga tetap ada kaca nakonya yang di sebelah sini ya. Ini juga kaca nako existing sih, nggak kita ganti. Tapi karena masih berfungsi, jadi nggak apa-apa dia tetap ada di situ. Nah, yang sebelah sini adalah area toilet dan untuk wastafel. Untuk wastafel juga kita pakai soil surface gitu, custom juga. Jadi semua kamar mandi pakai soil surface custom gini. Kalau yang ini keramik kecil-kecil Moza tile bukan? Iya, Moza tile betul. Ini makanya jadi cakep nih kalau udah disusun kayak gini. Oh, ini menarik nih. Wastafelnya solid surface, dan kalau ku notice ini satu tema desain semuanya melayang ya, Mbak ya? Betul. Ini melayang. Konsepnya juga. Bahkan nanti yang di bagian tamannya itu semuanya melayang tuh. Nanti kita lihat yuk. Nah, sekarang kita berjalan di tengah-tengah taman yang Masya Allah pemandangannya dikelilingi sama tanaman hijau-hijau. Ini menenangkan sih, Mbak. Jadi emang di desain awal tahun 2008 itu, pada awalnya itu emang di area belakang ini full area tamannya tuh emang dominannya tuh udah terbuka aja gitu, rumput-rumput aja gitu. Kita mau pertahankan itu, jadi cuma ada penyesuaian beberapa masa lagi, tapi sebisa mungkin juga tetap kelihatannya tuh terbuka gitu. Ini untuk landscapingnya dari PSA Studio juga atau ada partner lagi? Kita partner sama Desain Padu namanya. Oh, Desain Padu. Terus pas kita kesini, padahal baru jadi Desember ya, Mbak? Desember 2025. Desember 2025, sekarang udah hijau-hijau banget. Gimana caranya tuh, Mbak? Apakah dalam waktu secepat itu atau ternyata udah ditanam sebelumnya gitu ya? Jadi beberapa bulan sebelum kayak bener-bener semua arsitekturnya finish gitu, kita sambil masukin si tanaman-tanamannya gitu. Oh, oke. Jadi ketika finish dia juga udah mulai bertumbuh. Cakep sih. Nah, terus kalau yang sebelah sini ini ternyata kan deck untuk kolam renang berarti ya, Mbak ya? Masih ingetkah Mbak ini ukuran kolam renangnya? Kolam renangnya ini 3 meter kali 10. 3 kali 10 ya? 3 kali 10. Dan emang dibikinnya ditaruh di pojokan sini lengkap dengan vegetasi di sampingnya gini ya. Betul. Oke, dan dipilihnya pun juga material si dinding dan lantainya pakai ini ya, Mbak, batu alam? Batu alam, iya. Ini batu kabumi ya kalau nggak salah. Batu. Jadi warnanya tuh kesannya di kayak natural. Nah, ini tetap harus ada area untuk servisnya, pompa gitu-gitu. Ya, kayaknya ditaruh di sini ya, Mbak? Ada di bawah sini sih. Ini ada bagian deck yang bisa diangkat. Jadi kalau orang maintenance kolam datang dia bisa maintenance. Lebih gampang. Makanya ini agak dinaikin juga ya secara levelingnya. Nah, ini udah kelihatan semua. Terus, tapi aku mau nanya lagi dulu satu di sini. Kalau yang ini kan berarti dari cor-coran ya, Mbak ya, untuk aksesnya. Nah, di sini itu aku baru bisa melihat kayak semuanya ternyata dibikin melayang. Kenapa tuh, Mbak? Ya, jadi balik lagi ke konsep yang tadi kan mau lebih ke outdoor gitu kan.
Sebenarnya kalau mungkin aku sampein juga ya, ini kalau kita lihat, jadi bangunan depan sama bangunan belakang, ini tuh kayak bangunan belakang tuh kayak versi mirrornya dari bangunan depan gitu. Oh, oke. Jadi kenapa dibuat seperti itu? Karena awalnya kan kita berangkat dari awal bangunan itu di 2008, terus di desain lagi, dirombak lagi di tahun 2025 dengan gap waktu yang cukup panjang kan, dengan cukup gap yang cukup besar gitu. Jadi kami coba kayak bikin desainnya tuh di mirror itu apa ya, sebagai kayak refleksi. Kayak refleksi gitu, kayak dari bangunan lama ini terus kita mau desain dengan yang baru ini, apa sih yang harus dilihat lagi gitu. Kita kayak analisis lagi, kayak sebenarnya perlu nggak sih tiap ruangan itu pakai dinding gitu. Kalaupun misalnya pakai dinding, apakah dindingnya itu harus dengan dinding bata tertutup gitu, ataukah bisa dengan pakai material kaca jadi tetap kayak terlihat transparan gitu. Akhirnya kita coba aplikasikan itu. Area belakang ini ruang-ruangnya tuh terbuka semua gitu, maksudnya hanya kamar-kamar aja yang tertutup dan itu pun pakai material kaca gitu. Jadi untuk yang area, kalau yang menurut kami kayaknya nggak perlu nih, bisa nih nggak pakai dinding gitu, ya udah. Jadi ya udah. Nggak usah pakai dinding gitu. Dan tapi tetap kita tetap kita utamakan secara kenyamanannya, tetap kita perhatikan juga gimana dia tanpa dinding tapi juga tetap nyaman, tetap teduh gitu rasanya, seperti itu. Tapi tetap harus ada dinding perimeter ke tetangga ya, Mbak ya? Betul. Kalau itu tetap ada ya. Gitu. Itu tetap ada. Nah, karena tadi konsepnya outdoor itu kan, terus mau yang terbuka itu, jadi kita bikin floating ini pun juga untuk permainan level juga, dan supaya kayak si messing pecah-pecahnya itu jadi kelihatan kayak lebih ringan gitu, kayak kesannya tuh ringan gitu. Oke, boleh kita kesini, Mbak? Oke, sekarang gantian sama aku ya, Mbak Sukma ya. Ini berarti kita udah di sisi satunya ya, di area gitu belakang kita sebutnya. Di area belakang yang mirroring itu tadi ya sebenarnya. Nah, ini ada apa aja Mbak di sini? Jadi area belakang itu ada 2 kamar sama ada ruang keluarga, ruang nonton TV lah gitu. Nah, ini untuk ruang keluarganya kan ada di tengah-tengah. Emang full kayak terbuka ya Mbak berarti ya? Iya, betul. Sama sekali nggak ada dinding ya di sini ya? Jadi kayak yang tadi sebelumnya udah saya bilang itu, ini kita lihat kayak ruang keluarga itu kayaknya bisa kok dia nggak ada dinding gitu, karena kan dia nggak perlu yang kayak privasi atau gimana gitu kan. Jadi si area ruang keluarga ini kita posisikan di tengah di antara 2 kamar ini, ya kita biarkan terbuka aja gitu. Cuman kita tetap perhatikan secara kenyamanannya, terus kayak secara ya biar yang ada di sini tuh penggunanya biar tetap nyaman, rasanya kayak tetap teduh gitu. Oke, emang ini tuh rasanya indoor, rasa outdoor ya. Jadi sebenarnya aku setuju juga sih sama yang Mbak Sukma bilang, karena ini ruang keluarga, tempat berkumpul. Justru kalau misalnya ini dibuat terbuka kan bisa sampai maksudnya extend gitu areanya. Betul, kalau mau ada acara gitu, iya. jadi bisa lebih extend. Dan bisa berbagai macam aktivitas gitu di sini, tapi masih nyambung ya. Misalnya ada yang berenang, ada yang lari-larian di sini, ada yang nonton TV. Jadi semuanya tuh berbeda kegiatannya, tapi masih nyatu gitu. Betul. Wah, asik banget sih. Dan emang semuanya tuh full ya, dikelilingin tanaman sampai belakang-belakang sini ya Mbak ya. Bahkan di bawah-bawahnya sini juga tetap ya ada tanaman ya. Iya, betul. Terus juga walaupun kita kasih atap gitu kan sepanjang area belakang ini, cuman kita tetap ada area yang kita lubangi untuk si pohon-pohon itu keluar gitu. Jadi kayak terasanya ada pohon-pohon di antara ruang-ruangannya gitu. Padahal ya, kalaupun tanpa ada itu pun benar-benar udah hijau gitu ya sebenarnya. Cuman tetap ada lagi ya yang pohon-pohon yang tingginya gitu ya. Ini bahkan di depan kamarnya pun udah ada ini ya Mbak, dikasih ada juga teras untuk duduk-duduk santai sambil ngeliat ke kolam renang gitu. Iya, ini aku kayak lagi nggak ada di Depok sih teman-teman, kayak lagi di Bali nih. Depok rasa Bali. Yang aku suka juga ini tuh dibikin rem aja gini ya Mbak ya. Iya, dan nggak terlalu tinggi. Betul, jadi kayak supaya lebih nyaman itu lagi sih, secara sirkulasinya tetap terkoneksi antara ruang satu dengan ruang lain, cuman tetap nyaman juga untuk penggunanya pakai gitu. Dan kita jadi nggak berasa tiba-tiba nyampe di kamar gitu ya maksudnya ya. Oke, kita masuk ke kamar tidurnya. Kalau untuk kamar tidurnya ini apakah sebenarnya satu sama yang lainnya itu tipikal atau berbeda-beda? Sebenarnya secara desain kurang lebih tipikal ya, terutama untuk yang 2 kamar di belakang ini hampir mirip lah dia desainnya, dan layoutnya gitu masih hampir sama gitu. Secara luas pun dia juga mirip-mirip. Kalau untuk kamar ini kayaknya 5 meter kali 6 meter. Oh, oke, lumayan luas juga ya berarti ya. Nah, untuk pembagian ruangnya sendiri gimana? Kayak ini kan ada kamar mandi ya berarti di Iya, betul. Jadi kan setiap kamar emang ada kamar mandi masing-masing. Nah, ini di sebelah sana nanti ada kamar mandi. Cuman dari masing si kamar unit
tempat tidurnya, jadi kayak ada kepisah. Terbuka dulu, baru ada si area kamar mandinya gitu. Oke, dan kalau kita berada di sini, ini kita dari madep ke sini tuh teman-teman, benar-benar Masya Allah banget sih. Bangun tidur gitu kan, langsung ngeliatnya kolam gitu. Kami emang pengennya tuh, walaupun kita nanti ada di dalam ruangan, tapi tetap terasa koneksi dengan ruangan luar gitu. Jadi kita pakai si kaca-kaca ini. Wow, keren sih konsepnya. Oke, kita boleh ke belakang. Kita lanjut ke kamar mandi. Ayo kita ke sini teman-teman. Wow, gede banget kamar mandinya, lihat. Dan bahkan sampai di dalam kamar mandi pun berasanya kayak di outdoor loh, Mas, kan? Beneran kayak bukan di dalam kamar mandi gitu. Emang dibawa konsepnya itu sampai ke kamar mandi ya, Mbak? Iya, jadi di kamar mandi ini pun kita kayak meminimalisir kalau misalnya emang nggak perlu ada dinding, ya udah nggak usah ada dinding gitu. Oke. Jadi lebih terasa terbukanya, dengan terus ada tanaman juga di pinggir ini gitu. Berarti ini pun juga nih teman-teman nggak ada dinding. Maksudnya seminimal mungkin gitu ya. Karena kan maksudnya tanpa ada dinding lagi pun secara privasi dia udah ketutup gitu. Udah, jadi karena ya udah nggak di perlu dalam ada dinding ya. lagi gitu. Iya, Dan udah di secara dalam. sirkulasi udaranya juga nanti jadinya lebih enak gitu. Iya, udah di dalam tapi di luar. Lihat di sini. Tapi emang kayak konsep tropisnya gitu. Kayak di semua ruangnya tuh ada gitu ya. Ya, jadi pokoknya semua sudut ya mungkin kita bisa bilang tuh pokoknya ada unsur tanaman, ada unsur tropisnya tuh selalu dapat gitu. Tapi emang itu sih yang relate sama Indonesia ya teman-teman. Kalau ada ijo-ijo rasanya adem karena Iya, kita betul. tropis ya, negara tropis. Kalau misalnya nggak ada ijo-ijo kayaknya gersang gitu ya Mbak. Kalau ada hijau-hijau tuh kayak jadinya lebih hidup gitu kan, lebih Oke, jadi enak. ini cahaya masih bisa masuk, cuman dia ada apa nih, pakai temper? Ada pakai kaca, ya pakai kaca. Oke, dan sebenarnya masih bisa ditutup juga seperti ini Ya, ya? kalau mau tutup, ditutup bisa. Oh, oke. Di sini pun juga nembus loh teman-teman. Tuh, ke sini. Terus kalau kalian lihat di situ tuh yang tadi kita lewatin. Jadi semuanya kayak berkesinambungan gitu ya, Mbak ya? Nggak ada yang bener-bener tertutup Iya, sebenarnya. betul. Jadi gitu pengen ya? kayak semuanya kayak terhubung gitu. Iya. Walaupun Keren kayak banget. terpisah tapi tetap terhubung gitu. Nyambung gitu. Nah, ini ada pintu sampingnya. Ya, ini ada 2 akses. jadi Pakainya bisa dari sliding depan. juga ya di sini. Iya, sliding. Jadi Semuanya bisa pakai kayu ya, Mbak ya? Kayak solid, mantap banget gitu. Jadi pintunya bisa dari depan tadi sama bisa langsung koneksi ke area ruang keluarganya. Wow, ini teman-teman luas banget di sini. Terus kayak bengong di sini ngeliatin sana tuh udah enak banget lah pokoknya. Wih, cakep sih Mbak. Cuman di sini emang tetap dikasih roller blind ya. Iya, kalau misalnya Hujan kebutuhan ya? kalau misalnya hujan gitu atau kadang lagi silau banget mataharinya, jadi dipasang ini tuh karena maksudnya ya karena kan pengunjung di sini kan penggunanya umum kan, Iya. jadi kayak siapkan aja sih untuk berbagai kebutuhan gitu. Nah, ini kita ke kamar Lanjut ke selanjutnya. kamar selanjutnya. Ini levelnya lebih tinggi ya, Mbak Ya, ini Sukma? levelnya lebih naik lagi dikit dari si ruang keluarga. Wah, tinggi ini kamarnya. Nah, ini yang Mbak Sukma bilang mirip lah ya, tipikal sama Iya, yang sama satunya kamar yang tadi. Dan sama teman-teman, dikelilingi kaca juga. Pokoknya kayaknya di semua kamar dapat view deh. Jadi kalau misalnya kalian kesini sama keluarga besarnya nggak usah rebutan. Nggak usah rebutan karena semua kamar dapat view. Semua kamarnya cakep gitu, dapat view-nya gitu. Ini juga ada pintu ke sana. Ya, jadi ada 2 akses pintu gitu. Untuk yang kamar ini, jadi dia bisa langsung ke teras di depan, sama bisa langsung ke samping itu ke ruang keluarga. Pokoknya aksesnya bisa ke sana, bisa ke sana. Nah, ini kalau ke sini kamar Ini juga mandi kamar juga. mandi di belakang, masih sama kayak yang tadi juga. Oh, dia turun dulu ya. Ya, levelnya Lebih turun lagi. Wah, ini sama ya kayak tadi. Mirip lah ya, Mbak ya. Iya, mirip-mirip. Ini kalau mandi di sini sih nggak berasa sih teman-teman. Tiba-tiba udah berapa jam gitu kan. Kayak asik banget gitu kamar mandinya. Oke. Mirip ya, Mbak ya. Berarti Ya. kalau ini sama ya. Oke, kita lanjut ke kamar terakhir. Kamar berarti. terakhir. Kamar terakhir apakah berbeda atau masih sama? Ada beda sedikit. Kita aja lewat sih. sini kali Kita ya. lewat sini boleh. Yang beda. Tuh, teman-teman. Enaknya tuh gini nih. Tuh, nggak usah lihat bawah gitu kan. Turun aja gini. Karena bukan tangga. Jadi enak experience-nya tuh. Nah, di sini pun dikasih meja juga. Ya, buat duduk-duduk santai Jadi lagi sitting juga. areanya banyak juga Iya. ya sebenarnya. Piknik di sini juga bisa. Ya, bisa. Nah, tapi kalau untuk ini kenapa beda ini? Jadi mungkin Mbak ini Sukma. kita untuk membedakan yang sebelah sana sirkulasi utamanya Oke. pakai beton itu. Nah, ini tuh sirkulasi tambahan. Jadi sebenarnya kan tanpa ada ini pun dia bisa ya lewat
ke sana gitu. Oh, Cuman iya, bener. daripada nanti kayak jauh nyebrang-nyebrang, jadi ini ditambahin lagi. Cuma kita pengen dia tetap transparan gitu. Jadi si rumputnya tuh tetap kelihatan. Jadi kita pakai si plat grating ini. Tapi tetap warnanya juga kayak hijau keabuan Iya. gini ya. Oke, kalau ini kamar yang terakhir ya Mbak Iya, ini ya? kamar yang terakhir. Nah ini tuh beda ya Mbak ya, sepertinya konsepnya ya sama yang dua Iya, tadi ini ya? beda bednya aja sih. Oh beda bednya. Cuman ini juga kayak karena dia mungkin agak rendah gitu ya levelnya. Tanamannya tinggi-tinggi teman-teman. Kayak di kota apa ya, dikelilingin. Dikelilingi sama Tanaman, tanaman-tanaman gitu. heeh. Jadi dia kayak dari berbagai sisi kamar ini tuh kelihatan view tamannya gitu. Wah, asik sih, beneran. Terus di sini nih masih ada lagi loh tamannya, dari situ bisa kelihatan. Dari sini juga. Pokoknya di semua sudut harus ada tanamannya ya Mbak ya? Iya betul. Jadi kalau untuk yang taman ini, jadi selain view dari kamar, ini juga bisa dapat view dari kamar mandi. Oh gitu? Oh nyambung ya sampai Nyambung dia sana ya? sampai ke kamar mandi. Oh, wow. Coba kamar mandinya apakah sama kayak tadi? Oh beda juga ya kalau ini. Cuman masih tipikal sih sebenarnya. Iya, sebenarnya kayak untuk materialnya itu masih sama Masih ya. sama, betul. Warna-warnanya masih sama. Cuman agak sedikit berbeda aja gitu layoutnya. Kalau itu ini area basahnya paling ujung situ. Iya betul. Sini closet, terus ini wastafel. Ini juga masih sama sih, wastafel semuanya solid surface custom gitu. Iya loh, clean banget. Terus di sini untuk apa namanya? Closet untuk wardrobe. Wardrobe-nya ya di paling ujung sini gitu. Oh iya bener kata Mbak Sukma. Jadi kita kalau dari sini dapat view itu. View ke taman. Nah ini juga tapi bisa pada ditutup teman-teman. Ya kalau misalnya rasanya kayak Sebenarnya. nggak nyaman gitu, ngerasa mandi di luar. Iya kan, dari tadi kan Jadi kita bisa belum ditutup. mention ya. Sebenarnya nih teman-teman, semuanya itu tuh full ini, full ada gordennya. Iya, jadi Ya kan? dari kamar ke kamar mandinya tuh hanya pakai Ini gorden gini. ditutup. Ini kan juga kelihatannya semuanya terbuka, tapi sebenarnya pun bisa ditutup gitu. Jadi tenang aja, masih dapat privacy sih. Tuh. Semuanya masih bisa tertutup. Yang kamar-kamar tadi juga tertutup Iya, semua ya. Ini kalau misalnya mau nginep di sini tuh bisa ngecek Instagramnya apa namanya, Mbak Sukma? Serindang House. Serindang House ya. Iya. Karena Mbak Sukma tadi aku tanyain Mbak berapa per malamnya, dia juga nggak tahu Aku sih. juga nggak tahu sih. Langsung tanya aja adminnya ke sana coba. Nah ini nembusnya ke depan ini lagi ya? selanjutnya, ya ini area depan lagi. Ini tuh area service yang tadi kita lihat dari depan juga. Oke, habis ini kita closing sebentar. Yuk. Oke, akhirnya kita udah selesai nih Mbak ya. Keliling cerita-cerita ditemenin Mbak Sukma. Seru banget sih Mbak explore ini Serindang House ya? Iya, Serindang. Serindang House. Makasih juga buat owner Serindang House nih. Kita udah boleh ngeliput di sini. Seru banget. Kalian kalau misalnya belum nyobain bisa ke sini nih. Bermalam di sini ya Mbak Iya, Sukma boleh. Soalnya Mbak Sukma tadi bilang udah pernah sih nyobain ya Mbak? Iya, Bermalam dari di tim sini. PSA kita udah nyobain nginep di sini sih, trial dulu sebelum disewakan oleh orang umum ya. Tapi gimana tuh Mbak experience-nya waktu Seru itu? banget sih pasti. Seru ya? Kayak ya seru banget, maksudnya kayak nyaman gitu, terus kayak ya seru bisa ngerasain hasil desain sendiri gitu. Oh iya bener sih, soalnya biasanya mungkin kalau misalnya rumah orang pribadi kan nggak bisa ya Mbak ya? Iya, bener. Kalau ini bisa dirasain bareng-bareng tim gitu ya. Nah biasanya juga kalau di akhir kayak gini tuh teman-teman emang penasaran sama budgetnya nih Mbak. Mungkin ada teman-teman juga nanti yang mau ngebangun nama PSA gitu kan, biar mereka bisa perkiraan gitu. Kisaran berapa sih Mbak kalau kayak gini? Untuk yang ini kisarannya mungkin sekitar 6,5 juta sampai 7 jutaan ya per meter perseginya gitu. Tapi balik lagi itu tergantung ke ininya juga sih, kayak finishing materialnya. Terus ini kan kita sampai ke furniturnya juga, jadi balik lagi tergantung ke desain furniturnya, terus material furniturnya apa, finishingnya segala macam gitu. Berarti banyak faktor yang mempengaruhi juga ya, dan di lokasinya di mana mungkin, dan mungkin harga material saat itu. Iya. Pokoknya banyak yang mempengaruhi ya. Kalau kalian penasaran, kalian misalnya mau ngedesain nih sama PSA, bisa langsung aja cek Instagramnya PSA Studio 198. Sini. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang mau nginep di sini, bisa cek Instagramnya juga nggak sih Mbak? Iya, Apa bisa ya? cek ke Instagramnya serindang.house. Oke. Semoga lancar semua proyek-proyeknya. Amin, makasih, Mbak. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di proyek Ya, lainnya. amin. Salam juga buat Pak Aryo dan Bu siapa Mak? Budita. Budita. Halo, salam kenal. Oke teman-teman, makasih juga udah nonton sampai selesai. Jangan lupa follow Instagram kita Wicakson Janah dan Inspira Homes, dan TikTok kita juga. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Rumah gitu.
Itu dulu kali ya. Oh ya boleh. Tiba-tiba ngeblank. Oh ya udah, karena ini rame sih, emang susah sih. Halo Mbak. Halo Bang. Nanti kalau nginep di sini ketemu Mbak ya? Oh iya. Mbak siapa? Lina. Mbak Lina tuh teman-teman. Hai.